Penasaran deh bagaimana ya kontribusi lembaga pemantau pemilu terhadap demokratisasi yang ada di Indonesia? Ngomong-ngomong soal lembaga pemilu, kalian pernah dengar KPU atau Bawaslu? Nah, pastinya udah nggak asing lagi dong bagi kita untuk mengetahui dua lembaga tersebut, terlebih ketika Indonesia menjelang pergantian periode presiden. Tetapi kali ini kita bukan mau membahas lembaga pemerintah. Di luar pemerintah ternyata banyak juga loh lembaga-lembaga pemantau pemilu lainnya seperti Aliansi Jurnalis Independen. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, apa sih dan seperti apa Aliansi Jurnalis Independen itu? Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 6 akan membahas lebih dalam lagi tentang kontribusi lembaga pemantau pemilu terhadap demokratisasi Indonesia yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis Independen atau yang disingkat AJI adalah sebuah organisasi profesi jurnalis yang didirikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1994 di Jakarta dengan tujuan utamanya yaitu memperjuangkan kebebasan pers dan meningkatkan profesionalisme jurnalis di Indonesia dari era Orde Baru. Kelompok kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber untuk memberikan pandangannya mengenai kontribusi terhadap demokratisasi yang dilakukan oleh AJI. Nah, narasumber yang pertama tentunya dari salah satu pengurus AJI di Jakarta, yaitu Mas Irsyan Hashim, selaku Ketua AJI Jakarta periode 2024 sampai 2027. Di periode sebelumnya, Mas Irsyan pernah menjabat sebagai Ketua Advokasi dan Ketenaga Kerjaan. Dan narasumber kami yang kedua dari pengamat pemilu, yaitu Pak Putrawan Yuliandri, yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, juga sebelumnya pernah aktif terlibat dalam partai politik. AJI atau Aliansi Jurnalis Independen adalah sebuah organisasi profesi jurnalis yang didirikan pada 7 Agustus 1994 di Jakarta. AJI Jakarta tidak melakukan pemantauan langsung, tetapi AJI Indonesia lah yang melakukan pemantauan bersama dengan Perludem, Lembaga Para Sarjana Hukum Tata Negara, dan juga ICW. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kebebasan pers dan meningkatkan profesionalisme jurnalis di Indonesia. Tantangan terbesar AJI adalah keterbatasan waktu dan sumber daya, di mana anggota-anggota AJI ini selain sebagai jurnalis, mereka juga harus membagi waktunya antara tugas jurnalisme dan juga pemantauan terhadap pemilu. Meskipun demikian, AJI memiliki jangkauan yang luas, di mana terdapat 40 cabang yang menjadi modal utama bagi AJI sendiri. Untuk mengatasi tantangannya, AJI memanfaatkan jaringan luasnya itu dan membuat website pemantauan untuk melaporkan pelanggaran terhadap pemilu. Fokus pemantauan diarahkan ke daerah-daerah rawan kecurangan, terutama yang memiliki pejabat kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Mas Irsyan Hashim dari AJI Jakarta mengungkapkan bahwa pemantauan pemilu oleh AJI perlu diperkuat lagi di masa yang akan mendatang, terutama menjelang pilkada mendatang. Keterbatasan waktu persiapan menjadi kendala umum dalam pemantauan pemilu 2024 kemarin. Meskipun menghadapi banyak tantangan, AJI terus berkontribusi dalam pemantauan pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Kedepannya, perlu adanya penguatan strategi dan persiapan yang lebih matang untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan. Secara umum, Pak Putrawan melihat lembaga pemantau pemilu di Indonesia dalam pasca Orde Baru sangat diperlukan, karena mereka itu bagian dari masyarakat sipil. Pemilu diselenggarakan secara berkala yang jadi implementasi Undang-Undang Pemilu yang dicerminkan dalam proses demokratisasi itu, di mana KPU sebagai penyelenggara itu berupaya untuk tidak adanya kecurangan dengan adanya lembaga yang dibentuk dari masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi utamanya. Dalam konteks demokratisasi, penting untuk memantau jalannya pemilu sebagai perwujudan dari masyarakat sipil. Publik harus ikut berpartisipasi dalam bentuk pemantauan. Di luar konteks, pemilu kita tahun ini itu ada banyak hal yang perlu diperhatiin. Contohnya itu ada perubahan dalam proses pelaksanaan kayak hal batas umur. Habis itu, nah kan karena ada putusan MK itu mengubah batas umur jadi concern semua orang.
Jadi walaupun itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dapat dilihat perubahan tersebut hanya menguntungkan satu pihak aja, yang mana bertolak belakang sama demokrasi. Dengan begitu, fungsi lembaga pemantau pemilu termasuk AJI harus memberikan perspektif baru terkait penyelenggaraan pemilu. Menurut pandangan beliau, posisinya AJI itu berbeda, nggak difokusin sama organisasi pemantau pemilu kayak kawalpemilu.com dan lain-lain. Kalau AJI, salah satu lembaga yang berkaitan dengan pers, di mana anggotanya wartawan, jurnalis, yang menjalankan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi, yang fungsinya untuk memantau dan memberikan data-data dalam konteks pemilu. Dalam hal efektivitas terhadap pemantauan dan pelaporan penyimpangan pemilu yang dilakukan oleh AJI, diperlukan studi kuantitatif untuk mengukur efektivitas. Akan tetapi, kalau dilihat dari berita yang diberitain oleh AJI, mereka itu cukup representatif, di mana kepemilikan media itu banyak dimiliki oleh mereka yang tergabung dalam parpol atau terafiliasi parpol. Maka itu kita butuh media yang independen. Bisa dikatakan efektif kalau AJI itu memberitain berita pemilu yang imbang, nggak mihak paslon dan nggak mihak komisi penyiaran. Yang jadi potensi untuk melakukan pelanggaran menurut beliau adalah pihak penyelenggara pemilu itu sendiri. Soalnya AJI itu kan cukup independen dan nggak bias ke salah satu parpol. Kalau dilihat dari berita AJI, mereka itu berpihak ke kepentingan publik dan mereka nggak bias. Kepentingan utama media itu kepentingan publik. Pemberitaan AJI dalam melaporkan data itu cukup kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka juga udah cukup stabil terkait dengan pendanaannya. Menurut Pak Putrawan, peran lembaga pemantau pemilu itu harus tetap eksis supaya ada penyeimbang. Hal ini soalnya kita nggak bisa percaya gitu aja sama salah satu pihak. Ada banyak kecurangan pemilu yang dilakuin oleh oknum parpol maupun oknum penyelenggara. Kemudian kinerja organisasi sipil seharusnya dibiayai untuk operasional kantor, kayak kegiatan. AJI sendiri sebagai jurnalis independen karena udah cukup stabil dalam konteks pendanaan, jadi perannya bakalan stabil terus ya, udah bakal tetap ada. Sangat disayangin kalau penyelenggaraan pemilu itu masih berorientasi sama prosedural, nggak substantif. Jadinya malah menghasilkan pemimpin yang kurang kredibel. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan para pemilih di Indonesia, di mana kebanyakan orang masih terhasut dengan politik uang atau politik transaksional. Jadi mereka nggak memilih berdasarkan kredibilitas kandidat, tapi berdasarkan uang. Secara garis besar, lembaga pemantau pemilu sangat berkontribusi dalam memantau dan memberikan laporan independen terhadap proses pemilu. Dalam konteks AJI, pemantauan dan pelaporan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat sehingga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Sekarang udah pada tahu kan gimana kontribusi AJI terhadap demokratisasi di Indonesia. Itulah penjelasan analisis kelompok kami dari hasil wawancara kedua narasumber mengenai pandangan mereka tentang kontribusi lembaga pemantau pemilu, khususnya Aliansi Jurnalis Independen.